يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب واغفر لنا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا رب بالمصطفى يا واسع الكرم وافضل لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنحل ومنسلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع والآل وصحبه ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي رحم من في القبور بدعاء من في الأرض ورحم من في الأرض بشفاعة من في القبور والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadratil mukarramin yang saya hormati sahibil bait, sahibul musibah Bapak Pagabasar Bapak Syuaib serta keluarga besarnya almarhumah siapa namanya? Ibu Kenih bin Kemang. Keman. Nah, Keman, Ibu Kenih binti Keman. Mudahan keluarga yang ditinggalkan oleh almarhumah kan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hormati Bapak Ustaz Haji Abdul Hakim Rami bin Zikir Yasin Tahlil, pahalanya dikhusus untuk almarhumah Ibu Kemah Kemih Ibu Kenih binti Kenah Keman. Mana sih almarhumah? Kecil banget tulisannya. Kenih binti Keman ya. Almarhumah dilapangkan kuburnya, bacaan zikir yasin tahlil almarhumah seneng di alam kuburnya, diampuni kesalahan dan dosa-dosanya. Ustaz Rodiuddin Maulana Rodiuddin hormati Haji Hamim acara bapak-bapak ibu-ibu jamaah tahlil insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita berzikir, baca yasin, tahlil yang pahalanya dikhususkan almarhumah Ibu Kenih binti Keman. Mudah-mudahan almarhumah senantiasa dilapangkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca suratul Fatihah khusus untuk almarhumah Ibu Kenih binti Keman. Mudah-mudahan
Allah ampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya. Allah jadikan alam kuburnya raudhah min riyadil jannah. Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam almarhumah Ibu Kenih binti Keman Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan sampai pahalanya sama almarhum. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada istilah husnul khotimah. Ada istilah su'ul khotimah. Husnul khotimah, husnul aja artinya husun, hasan, husnul sama aja, bagus. Khotimah akhirnya. Jadi orang itu dinilai akhirnya. Akhir baik, husnul khotimah. Insyaallah yang dulu-dulu Allah ampuni dosa-dosanya. Lagi ngaji, plak mati, husnul khotimah. Lagi sembahyang, plak jatuh, husnul khotimah. Lagi buang joran, plak mati. Enak banget lempar joran, mati juga. Ntar itu belakangan. Ini husnul khotimah dulu yang dibahas. Maka Nabi memberitakan tentang makna husnul khotimah. Idza aradallahu bil 'abdi khairan ista'malhu awil Allah. Menghendaki seorang hamba matinya baik, ista'malhu, Allah akan memperkerjakannya. Sahabat bertanya, wa kaifa yastamilhu ya Rasulullah? Bagaimana Allah memperkerjakannya ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, yuwaffiquhu ila amalin salihin qabla mauti. Allah kasih dia pertolongan beramal soleh sebelum meninggal. Tiba-tiba dia jikiran. Biasanya kagak jikiran, dia jikiran. Pas habis zikir, mati. Tandanya Allah menolong dia tuh pas mati lagi zikiran. Berarti husnul khotimah. Sebelum meninggal dia berbuat yang baik. Almarhum sakit dulu berapa hari? 9 bulan. Kan harian ya. Biasa lewat aja depan rumah. Dia mah beliau mah negor gitu, maksudnya kalau ditegur enak. Kalau orang meninggal sakit dulu, apalagi lama terus dia ikhlas redo, itu dia menghapuskan dosa-dosanya. Setelah bersih dari dosanya, Allah panggil ruhnya keharibaannya. Inilah ayat ya ayatuhan nafsul mutmainnah, ya jiwa yang tenang. Jiwanya udah tenang, kenapa? Dosa udah habis. Dosanya udah habis, dipanggil sama Allah, bersih. Kembali kepada Allah dalam keadaan suci, tenang di dalam kuburnya. Ini bukti nih yang doanya juga banyak. Allah, beliau husnul khotimah. Amin. Jadi orang yang udah bersih, dia diambil sama Allah, dicabut ruhnya, maka jiwanya tenang di alam kuburnya. Udkhulu ya nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kepada Tuhanmu radiyatan mardiyah, ridhoi sama Allah. Adkhuli fi ibadi, masuklah ke golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, masuklah surgaku. Enak di alam kubur jadi surga. Kalau orang beriman tuh alam kuburnya surga. Luas. Pasti dia bisa menjawab, man rabbuka? Allahu rabbi. Wa man nabiyuka? Muhammadun nabi. Aina kiblat? Di mana kiblat kamu? Wal ka'batu kiblati. Siapa saudara kamu? Wal muslimuna ikhwani. Orang Islam adalah saudara saya. Tenang tuh. Pas sudah bisa jawab, registrasi ulang, daftar ulang.
Kita masuk ke alam beda, alam barzakh namanya. Kalau udah bisa ngejawab, udah tuh alam kubur, luasnya 70 hasta, lebarnya 70 hasta, 1 hasta setengah meter, berarti kalau 70 hasta, 35 meter panjangnya, 30 meter lebarnya, luas. Di alam dunia mah kontrak, 3 meter doang. Di alam dunia mah hidupnya, cuma dia sabar, sholat rajin, pas sholat rajin mati. Pas alam kubur luas banget, begitu. Sabar dia. Katanya mending gua mati duluan daripada gua ngontrak gitu. Kata Bang Dahlan. Kenapa orang mati deh dulu begitu kata Bang Dahlan, luas banget. Ngontrak mah sempit. Entar dulu. Gitu. Orang beriman itu dia mah nggak takut sama yang namanya kematian kan. Orang munafik takut. Makanya ada kematian ada 2. Satu yang lama, yang sakit dulu baru mati. Satu yang kedua kagak sakit dulu tiba-tiba mati. Itu namanya mautul faja'ah. Mati yang mendadak. Mati yang mendadak ada 2. Satu, bagi orang yang beriman menjadi rohatun lil mu'min, penyejuk bagi orang beriman, nyaman, istirahat bagi orang beriman. Jadi pas kalau orang beriman rajin ibadah mati mendadak, itu kesenangan buat dia. Tanda alamat bagus tuh di alam kuburnya, senang dia. Rohah, berarti istirahat, udah gak ibadah lagi dalam kubur, udah tenang dia. Tapi yang kedua, wa asifun lil fajroh, menjadi malapetaka bagi orang yang suka berbuat dosa. Mati mendadak nih, lagi mabok, nabrak pun ninjo, jatuh, mati. Itu dia asifun lil fajroh, malapetaka buat orang yang berbuat dosa. Artinya apa? Matinya itu jadi malapetaka. Itu pembukaan dia. Nanti dalam kubur tambah parah lagi dia, tambah disiksa lagi. Nauzubillah min. Terus saya doain yang hadir di sini matinya kagak mendadak. Kalau mendadak juga udah bertobat. Amin. Iya, jangan lagi mabok mati. Aduh. Makanya ada istilah su'ul khotimah. Apa kriteria orang yang meninggal su'ul khotimah? 1. Mudminu khamrin. Dia kecanduan mabok. Kalau sering mabok, kagak enak, itu namanya udah kecanduan. Sakal. Itu khawatirnya nanti meninggalnya su'ul khotimah. Ini ada dalam kitab Syarah Sudur fi Ahwalil Mauta wal Kubur karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Makanya kalau dulu kan yang mabok si Joni, Alexander, ya enggak? Sekarang yang mabok si Udin, Soleh mabok. Iya, dulu yang mabok orang kompleks, sekarang orang kampung orang mabok. Ya, si Udin, si Soleh, aduh. Gembel mah orang, gembel mah. Parah sekali. Nggak apa-apa. Ini nolongin yang penting. Satu, mudminu khamrin. Dia senantiasa mabuk terus. Itu alamat meninggal yang su'ul. Yang kedua, wa'adal mu'minin. Wa'adal mu'minin, menyakiti hati orang yang beriman. Tetangganya diomongin baik, kan sakit kalau kedengeran sama yang diomongin. Punya mobil baru diomongin, punya TV baru diomongin. Ya, ada TV dibuang sekarang. Soto pada meleduk. Kepanasan meleduk soto boka. Iya. Menyakiti hati orang yang beriman. Tuh di antara nyakitin itu diomongin banyak. Yang ketiga, yang tanda orang mati sul khatimah,
wa akun liwalidain, durhaka sama kedua orang tua. Kalau udah meninggal orang tuanya bagaimana dosa banyak dosa ya Ustaz? Datengin kuburannya, ziarahin, bacain Yasin, Fatihah, minta maaf sama orang tua di kuburan, boleh. Nak, maafin saya ya, dosa dulu. Begitu ngomong be nggak apa-apa. Dia mah hidup di dalam kuburnya. Nggak kedenger dia, jawabannya nggak dibalas, maksudnya nggak kedengeran jawabannya. Ya gue maafin, ini kabur gitu. Saudara datang danoin. Kontraknya belum bayar kontrakan. Lagi udah ada Jurang Mangu, pindah kemana-mana. Karena kalian kembali lagi ke Jurang Mangu lagi. Tim. Ya, jangan durhaka sama orang tua. Iya, doain lu tiap hari baca Fatihah orang tua. Fatihah Uson almarhum, sebutin namanya orang tuanya Al-Fatihah, gitu nyampe. Jangan lupa Fatihah sehari setiap hari membacain terus. Itu akan menambah rezeki. Doain orang tua tuh melancarkan rezeki. Karena sampai diabadikan dalam Al-Quran. Doa orang tua, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Diabadikan dalam Al-Quran tuh doa orang tua. Untuk apa? Biar kita baca. Jangan sampai durhaka. Ada cerita. Apa ya? Saya ada acara lagi habis ini. Tadi keluarga Sultan nelfon saya juga, ngisi malam ini malam pertama. Saya tolak. Nelfon lagi habis maghrib. Sultan, oh iya, kita ngisi juga, nggak bisa. Saya DP-in, ogah. Nah, DP-nya nggak jelas. Oh, tebelan mana? Iya, Keluarga Sultan nelfon saya tadi malam pertama. Sultan 400 ini 200. Tes 1 2. Batunya remote. Kawan gue mau ceramah. Harus disiapin. Ada tuh anak sama mamanya mau pergi haji. Nabung dulu di Timur Tengah ada Rasulullah. Ma, nanti kita pergi haji bareng ya. Iya nak, kita nabung dulu ya. Pas sudah banyak, ini anaknya ngambil celengan pergi haji sendirian. Jalan, maknya ditinggal pergi haji. Nyampe di daerah mana gitu ya, belum nyampe Mekah, Madinah belum. Ya. Dia lagi berhenti di masjid sholat. Ada orang ngejar-ngejar maling. Malingnya kelihatan masuk ke masjid. Akhirnya apa? Itu orang dikira yang tadi dikira maling tuh dia Dia dikira maling, digebukin itu habis. Kamu maling ya? Bukan, saya bukan maling, saya lagi zikir di salat. Enggak, kamu malingnya. Masya Allah. Ada orang yang lihat, wah itu mah orang sono, dia bukan maling. Masya Allah. Babak belur dia. Akhirnya pulang lagi ke rumah dianterin. Mama buka pas toko itu, assalamualaikum. Mahnya kaget, wajahnya udah bengep dipukulin sama orang. Kualat sama orang tua. Makanya kalau Jumat datengin makom dekat banget. Pada males. Kalau gue punya anaknya males doain dia. Jadi orang males. Begitu orang mah. Nah dibales. Nah, iya orang makom dekat banget sih. Emang dikunci, dibuka makom. Mana siapa yang kunci makom? Iya, liatin tuh. Kalau belum dikeramikin, biar bagus. Jangan kalah, duit banyak,
makom orang tua berbala banget. Kurang ajar anak, kurang ajar tuh. Iya. Duit banyak kagak dikeramikin. Kalau saya duit sampai ratusan juta, semarmer yang bagus makom orang tua. Iya. Kayak sultan loh babanya. Kalau aja tiere marahin jelek kuburannya. Sama wah boro-boro naling kubur. Kadang udah punya duit lupa bapak di mana. Iya. Udah duit sih beli batu nisan 300. Jangan sampai hilang tuh makam orang tua. Balak banget hilang lagi rata. Kemana makam bapak gua? Malah diurusin. Datengin malam hari Jumat. Kata kalau orang tuh ziarah tiap hari Jumat ke orang tuanya, maka dia dicatat sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dicatat sama Allah tuh, dia orang anak yang berbakti sama orang tua. Alam kubur tuh beda sama alam manusia, Pak. Malamnya dia, siangnya kita. Siangnya kita, malamnya dia. Ini kita sekarang lagi malam nih. Jadi dia masih siang. Kalau pengen ziarah malam dia lagi bangun. Lagi siang. Wah, ada yang berani kagak? Kita malam nih, dia masih siang. Enggak kita assalamualaikum di kuburan kita, kita nih, dia jawab, lagi bangun. Sama kayak kita, dia malam tidur juga tidur. Makanya kita ziarah ke orang tua tuh kadang kita lagi ada dibangun, kadang lagi tidur, kadang lagi pergi. Kalau yang amalnya yang derajat udah tinggi mah kemana baik kelayapan. Bukan malam Jumat doang. Iya, orang STMJ sholat terus maksiat jalan, ada janda melotot lah ya matanya. Itu ntar di alam kubur dia dikurung. Malam Jumat doang keluarnya. Orang bisa kemana-mana. Dipantek. Iya. Kalau orang udah gak ada dosanya, diampunin dosanya, kemana-mana kelayaban. Enggak hanya malam Jumat, hari apa juga kelayaban. Bisa kemana-mana. Tuh. Nah, orang pada ziarah ke wali-wali tuh, kayak Keramat Tajuk, Sono Cilenggang. Itu malam Jumat penuh itu. Makam wali-wali malam Jumat penuh. Kenapa? Malamnya dia, malamnya kita, siangnya dia. Beda alam. Yang keempat, orang yang meninggal ciri-ciri sul khotimah itu apa? Mutahawin bismillah. Orang yang meremehkan sembahyang. Hati-hati tuh. Jangan meremehkan sembahyang. Wajib sembahyang mah. Kenapa sih lo nggak mau sembahyang, lo lagi males? Masih mendingan. Ketimbang gini. Ngapa sih sembahyang? Emang apa sih sembahyang? Ngapain sih? Pentingnya apa sih? Itu ngeremehin sembahyang. Tuh tangga gue sembahyang kagak kaya-kaya. Lah apa hubungannya? Iya, jangan remehin. Kalau malas masih mendingan. Dosanya dia ninggalin doang. Tapi kalau bilang, emang buat apa sholat? Nah, remehin dia sembahyang. Dosanya gede lagi dia. Jangan meremehkan sembahyang. Itu ciri-ciri orang yang amalan-amalan yang menyebabkan nanti meninggalnya su'ul khotimah. Apa su'ul itu? Jelek akhirnya. Auzubillah min. Jadi mudah-mudahan yang hadir di sini saya doakan biar husnul khotimah, biar panjang umurnya. Ini kita tahlil begini nih, manfaatnya banyak sekali nih, gede manfaatnya ini. Menyambung tali silaturahmi. Saya baru masuk kemarin nih Bang Aib, kalau bukan tahlilan, saya udah tahu ini sampai begini megahnya nih udah terang. Iya, baru masuk ini. Saya kira nggak bisa masuk motor, bisa ke sono ya. Motor saya taruh di rumah, di jalan. Karena setelah motornya saya naik motor tadi. Baru masuk ini ke sini baru. Ini manfaatnya kita apa? Silaturahmi tahlilan. Mana 7 malam, semalaman mah kudu datang. Ini kita nanti ada sultan keluarganya 7 malam. Semalaman kita datang ke sono. Walaupun jauh. Kalau nggak mau 3, mau 7. Enakan dikit. Tahu baik. Biar ada bekalnya gitu. Makanya jalan juga nentengnya biar 2 ya. Iya malam minggu tuh, malam Kamis nanti datang. Insya Allah kita nyambung tali silaturahmi. Di sini masih kuat, di sini masih kuat.
dan masih 7 malam. Di sini di daerah lain ada yang udah 3 malam doang tahlilan. Ada lagi malam ke-7 gitu. Ke-4, ke-5, ke-6 tuh libur dia tahlilan. Capek katanya. Dia kira munkar nakir libur nanyanya. Jangan diliburin tahlilan mah dari dulu 7 malam. Orangnya miskin-miskin orang dulu, ya enggak? Ya elah orang dulu makannya apa sih? Singkong aja nangka. Tela, ya tapi tahlilannya 7 malam. Yang datang banyak dulu. Gak ada yang nonton TV. Ini mau ada TV-nya. Semua doang. Iya. Jangan sampai kagak datang tahlilan semalaman mah. Biar terjalin tali silaturahmi. Ini doain almarhum manfaatnya gede buat diri kita maupun buat almarhum. Insya Allah almarhum senang di alam kuburnya. Gitu. Man dakhalal qabra kata Imam Ahmad bin Hambal, faqra'u bi Fatihatil kitab, bacalah surat Al-Fatihah wa qul huwallahu ahad wal muawwidzatain Al-Falaq dan An-Nas. Kalau kita ke kuburan nih, baca qulhu, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah. Terus apa kata beliau? Waj'alu thawaba dzalika li ahlil maqabir, jadikan pahala bacaan surat tadi untuk ahli kubur. Fa innahu yasilu ilaihim, karena sungguhnya itu pahalanya yasilu ilaihim, sampai kepada mereka ahli kubur. Sampai pahalanya. Jadi kita nggak mesti baca Yasin ke kuburan. Kalau nggak bisa jangan dipaksain. Koredin baik, mak kita makomnya tuh bapak kita bacain Fatihah, kulhu, Al-Anas, langsung doa nggak apa-apa. Ya Allah, sampaikan pahala bacaan surat ini untuk almarhum siapa? Ayah saya sebutin. Gak usah pakai bahasa Arab kalau orang ngerti. Jangan sosok Arab baik. Robuana, ngerti mah kagak. Bingung soalnya kalau pakai bahasa Arab panjang. Allahumma balik wa ausil sawaba ma koronau. Orang ngerti mukhlis mah. Dahlan apa lagi? Jangan sosok Arab baik. Soalnya dahlan asing. Baru nongol lagi ya. Biasanya orang ada. Saya usah datang, saya datang juga. Oh gitu. Pas banget ya. Dua Iya, jangan pakai bahasa yang kita gak paham gitu. Kita pakai bahasa baca Al-Quran, Fatihah, Al-Falaq, Qul An-Nas. Ya Allah sampai ngepahalin begitu aja udah. Sampai. Karena dia nggak balik lagi. Kalau balik lagi udah nyampe, dia tetap nyampe itu. Fa innahu yasilu ilaihim, karena sungguhnya itu pahalanya nyampe kepada ahli kubur. Begitu kata Imam Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Imam Ahmad bin Hambal, murid Imam Asy-Syafi'i. Jadi yakin sholat jenazah ada manfaatnya, karena di situ doa-doanya ada. Allahumma gfir lahu ya warhamhu wa'afihi. Rakaat takbir keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Gitu. Itu doa buat kita juga, buat almarhum mayit tadi juga. Jadi itu manfaatnya luar biasa. Makanya hadisnya man shalla ala maghfurin ghufira lahu. Siapa yang nyolatin jenazah, yang jenazahnya diampuni dosanya sama Allah, maka ghufira lahu. Yang nyolatin jenazah juga dosanya diampuni, gitu berkah ya. Orang itu terkadang meninggalnya enggak di tempat dia lahirnya, ya enggak? Lahir di Jogja, karena tinggalnya ngontrak di Jurang Mangu, lagi bawa gerobak gue ke Sandung, mati misalnya. Maka dia kalau dikuburnya di Jogja, maka tanahnya dulu penciptaan dirinya dari tanah Jogja. Paham nggak maksud saya? Kan manusia tercipta dari tanah, kan begitu ayatnya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kan
begitu. Minha khalaqnakum, dari tanah kami ciptakan, kepada tanah kami kembalikan. Kan begitu. Tanah tuh, manusia cipta tanah. Makanya orang nih tinggal di Jurang Mangu karena di aslinya Brebes, mati di sini. Dibawa jenazahnya ke Brebes. Kenapa? Tanah Brebes dulu penciptaannya. Jadi nggak mesti di sini. Itu kenapa? Karena nyiptain lu Jibril ngambilnya tanah di Brebes, lu ngambil tanahnya. Pas 120 hari di rahim ibunya baru tuh ditaruh ruhnya, jasadnya. Udah jadi bentuk kan kalau 120 hari, 4 bulan itu. Udah bentuk manusia. Itu kan ruh. Tanahnya dari mana? Itu tergantung asalnya dia di mana. Nanti dia meninggalnya dikuburnya di situ. Walaupun meninggal di sini gitu. Ternyata wa ma tadri nafsum madza taksibu goda. Kamu tidak tahu apa yang akan kamu lakukan besok. Kita nggak tahu besok mau ngapain, ya nggak? Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan kamu tidak tahu di bumi mana kamu akan meninggal dunia. Masya Allah. Kita nggak tahu gempa bisa terjadi gede banget di Cianjur. Sampai nyangka itu. Yang ketiban rumahnya mati, syahid dia. Mati syahid bukan orang perang di jalan Allah aja. Kalau orang perang di jalan Allah mati syahid itu doang, kata Nabi, sedikit sekali umatku yang mati syahid. Begitu. Makanya pas orang ketiban rumah nih, gempa, tiban mati, syahid dia. Mau? Yang mana pada takut banget. Mati syahid mah enak. Tanya lagi. Itu mati mendadak namanya. Mati syahid itu syahid. Tenggelam syahid. Sakit perut, matinya gara-gara sakit perut, syahid. Oh gitu ya? Iya. Ya jangan besok makan mangga. Ibu yang melahirkan meninggal dunia juga. Nah, itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mau ceramah lagi di Al-Kausar, itu musola pengajian bulanan. Jadi mohon maaf Bang Aib, ini saya bagi-bagi waktu, sempetin, mudah-mudahan almarhumah senang di alam kubur. Kalau malam Jumat memang jadwal rada ini Bang Aib, padat gitu ya. Masa bagi-bagi gitu. Ada malam ini aja bisa 4-5 tempat. Kali sejuta be udah 5 juta. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.